Yayasan Perguruan Cahaya Pusaka Bangsa tidak mengikut sertakan ratusan siswanya untuk mengikuti ujian semester genap, penaikan kelas atau ujian penaikan kelas 10 dan kelas 11. Penyebab ratusan siswa yang tidak mengikuti ujian ini diketahui karena siswa tersebut dinyatakan belum melunasi tunggakan pembayaran kewajiban sekolah. Beberapa orang tua, salah satunya Riana, mengeluhkan sikap dari pihak sekolah di mana anak mereka tidak diperbolehkan mengikuti ujian seperti anak yang lain. Mengenai tunggakan kewajiban sekolah itu, menurut Riana adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Beberapa hari yang lalu memang anak kasih surat tagihan dari sekolah. Memang awalnya saya tahu ya itu SPP gratis, buku gratis. Kenapa kita mau sekolah situ? Karena mungkin biar lebih ringan kali ya Bang ya. Tiba-tiba dapat surat tunggakan itu kok jadi jutaan tagihannya. Niat hati mau membayar biar si anak ini bisa ujian. Katanya kalau belum lunas tunggakan nggak boleh ikut ujian. Datang saya sama suami, niat mau bayar nih, mau kita lunasi, karena si adik pun juga kayak gitu kemarin. Yang dibayar bukan SPP atau uang buku, melainkan ekskul yang nggak pernah dijalani. Begitu saya sampai di gerbang sekolah, saya lihat anak saya itu udah berjemur, duduk di lapangan, udah dengan kayak bukan pendidik lah sekolahnya, kayak bahasa dengan latihan militer atau apalah, kamu masuk, kamu keluar. Di situ saya nggak terima, disitulah saya gantung duit ini tadi. Makanya suami pun marah, bukan kita nggak niat bayar, kita mau bayar. Saya tanya, ini apa aja? Jadi tadi saya dapat rangkumannya, saya mau rinciannya. Guru memang menyambut dengan baik Bang, gerbang kita dibukai, parkir di dalam Pak katanya. Begitu kita masuk, pertanyaan gurunya itu, mau bayar berapa Bu? Saya nggak asal-asalan bayar Bu, saya minta rinciannya dulu. Dijelaskan sama gurunya rinciannya kan ini. Tapi yang dari SMP juga ada tunggakan itu. Setelah saya baca yang di SMA kelas 10 ini, yang dibayar itu simbol 90.000. Begitu ada beberapa kayak perawatan buku ya. Sementara anak kita sendiri yang menyampul, tapi dikenakan perawatan. Yang kedua, terus di sini ada klub pramuka, sementara kegiatan pramuka itu nggak ada. Ada lagi klub komputer, si anakku tes tentang komputer nggak paham, padahal di rumah ada komputer. Ya karena lihat anak tadi tuh di bawah terik matahari, duduk di lapangan di tanah, baju itu kotor, suami nggak terima, marah. Ya kan, memang ada si suami ngomong ntar kita bawa wartawan di sini, tapi si guru nggak etis juga jawabannya. Bawa aja wartawan, bawa aja polisi jenderal pun saya hadapi. Itu bahasanya. Bahkan dia begitu kami pergi meremehkan kami, gaya aja elit, ekonomi sulit. Nah itu saya garis bawahi. Itu seorang guru seperti itu bicara sama siswanya, mencemooh orang tua murid. Apa yang datang nih Evanza itu dibilang elit? Hah? Ya kan? Dari kesimpulannya, permintaan maafan dari pihak sekolah pun nggak ada sampai sekarang. Kami ditinggal gitu aja, dianggap masalah selesai. Keluhan sebagai orang tua nih Kak, keluhan sebagai orang tua terhadap sekolah ini apa sih yang menjadi utamanya, keluhannya? Terutama ya, kenapa anak saya itu dijemur, itu yang saya lihat tadi. Perkara belum bayar tunggakan, itu bukan tunggakan wajib pokok. Padahal prioritas anak kan ada. Prioritas anak saya seharusnya mendapatkan pengajaran, pendidikan. Nah, oke lah, saya yang berani maju. Keluhan orang tua yang lain pun ada, tapi mereka nggak berani untuk mengungkapkan. Niat saya bukan untuk marah-marah tadi di sekolah. Niat saya membayar tunggakan. Saya bawa uang. Karena ngelihat anak saya duduk di lapangan panas, udah jam setengah 9 pagi. Seharusnya belajar mengajar itu kegiatannya dimulai 7.15. Ya kan ya Bang ya. Tapi jam setengah 9 mereka masih digilir. Antara dibedakan yang bayar atau yang tidak, emang nggak bisa dilakukan kayak gitu di dalam kelas. Harapan sebagai orang tua nih terhadap sekolah ini apa nih, coba disampaikan Harapannya sama sekolah gimana ya, lebih meningkatkan komunikasi sama anak tuh yang benar, bukan asal main bentak kayak melatih militer. Kualitas lagi. Nah ya, terus apa ini bukan mengajari, saya juga mantan pendidik ya Pak ya.
murid-murid saya tuh memang ada beberapa yang belum bayar, ada yang sudah, tapi tetap di dalam kelas saya suruh lipat tangan. Bagi yang sudah bayar, tetap kita kasih surat ujian. Oke, harapan ke Dinas Pendidikan nih apa mau disampaikan? Meninjaulah pembiayaan sampai segitu banyak jutaan. Ada yang masih 400.000 baru kelas 10 nih ya. Ini kan baru dimulai, ibaratnya baru 1 semester, udah tunggakan 400 ribuan. Oke, kakak sebagai salah satu orang tua atau sebahagian dari orang tua? Dari salah satu orang tua, mewakili dari semua suara orang tua murid yang ada di pusaka ini. Seperti diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 52 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Di mana pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan amanat konstitusi sehingga negara melalui pemerintah dan badan swasta wajib menyelenggarakan sekolah sebagai kewajiban konstitusional. Salah satu siswa saat ditemui mengatakan ia tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian karena tidak melunasi tunggakan sekolahnya, dan bahkan siswa ini mengaku disuruh duduk di halaman sekolah sambil menunggu giliran satu persatu. Apa kira-kira alasan ini hari ini nggak bisa diikut sertakan ujian ini, Dek? Coba ceritakan. Belum bayar uang sekolah karena meninggal. Terus? Karena nunggak itu makanya nggak dikasih ujian. Surat perjanjiannya tadi pas karena orang tua siswa sudah datang marah karena anaknya didudukkan di bawah, baru dibuat surat perjanjian. Sebelumnya belum ada surat perjanjian itu dibuat karena kami belum bayar, jadi kami dibariskan di lapangan terus didudukkan di bawah itu. Gurunya cuma bilang karena kalian belum bayar uang tunggakan, jadi kami didudukkan di lapangan itu, yang udah bayar baru boleh masuk. Di kelas rosternya pun itu cuma tadi ada yang sebagian malam, ada yang sebagian pagi. Itu pun katanya pas hari Sabtu itu kan karena belum dibagi rosternya itu, belum tahu Senin jadi ujian atau enggak. Oke, berapa orang yang nggak ikut ujian itu? Sekitar 100 lebih. 100 siswa yang tidak ujian. Itu rata-rata tunggakannya ada berapa lama itu banyaknya itu? Yang kelas 10 lumayan banyak sih, tapi kan mereka kan baru masuk kelas 10, tapi tunggakannya udah banyak aja. Keluhan pelajarannya apa? Coba. Kami kalau misalkan sekolah gitu jam pelajaran itu kadang gurunya nggak masuk, kadang masuk tapi kayak kami dicuekin gitu ya, udah suka-suka kami mau ngapain dalam kelas itu. Kadang ada yang tidur kelas gitu. Sampai jam pulang. Iya, sampai jam pulang. Harapannya apalah? Coba. Kami sih pengen ujian ya, walaupun belum lunas gitu kan, nanti bakalan kami lunas juga, tapi setidaknya dibolehin gitu kayak ujian. Ketika tim wartawan mencoba konfirmasi langsung ke pihak sekolah, Muhammad Fahri selaku kepala sekolah terkesan kurang menerima baik dengan kehadiran wartawan. Saat tim wartawan mempertanyakan alasan beberapa siswa yang tidak mengikuti ujian tersebut, Kepala Sekolah Muhammad Fahri Husaini menyampaikan bahwa ketentuan itu sudah ada dalam peraturan yayasan. Terkait siswa yang tidak mengikuti ujian tersebut, Kepala Sekolah mengatakan tetap mengadakan perjanjian terhadap semua siswa yang belum melunasi tunggakan untuk mengikuti ujian. Orang tua berharap pihak sekolah Yayasan Perguruan Cahaya Pusaka Bangsa agar segera meninjau kembali kepemimpinan SMA Yayasan Perguruan Cahaya Pusaka Bangsa yang ada di Desa Kampung Kolam, demi mewujudkan kepercayaan orang tua selama ini terhadap sekolah. Hal yang menjadi sorotan media ketika melihat beberapa item tunggakan siswa dalam list yang diberikan kepada setiap siswanya. Awal media melihat adanya item pembayaran yang menurut beberapa siswa tidak berjalan, seperti biaya pramuka, ujian semester, perawatan buku, dan lainnya. Padahal menurut data yang didapat oleh awal media, Yayasan Perguruan Cahaya Pusaka Bangsa inilah sekolah penerima dana BOS aktif. Adapun rincian data yang didapat oleh tim wartawan, penggunaan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp29.700.000. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp1.175.000. Kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran Rp25.350.000. Administrasi kegiatan sekolah Rp22.006.000. Langganan daya dan jasa Rp3.000.000. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp39.629.000. Pembayaran kehormatan Rp58.500.000 dengan total jumlah dana Rp179.360.000. Perlu sikap, tindakan, dan peninjauan langsung oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang untuk melihat langsung penggunaan dan pengalokasian dana BOS yang ada di SMA Yayasan Perguruan Cahaya Pusaka Bangsa yang ada di Desa Kolam, Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Bobo ID melaporkan.